Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Warno. Di sini saya akan menjelaskan tentang massa jenis zat dan tekanan serta pengaplikasiannya pada bioteknologi. Massa jenis zat juga dikenal sebagai densitas adalah ukuran berapa banyak massa yang terkandung dalam satu unit volume suatu zat. Massa jenis diukur dalam kilogram per meter kubik dalam sistem metrik atau gram per sentimeter kubik dalam satuan khusus lainnya. Massa jenis adalah salah satu sifat fisika dasar suatu zat yang bergantung pada jumlah partikel dalam suatu volume tertentu. Rumus umumnya adalah massa jenis atau dengan lambang P sama dengan massa per volume. Tekanan. Tekanan dalam fisika adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan. Tekanan dapat disebabkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya vertikal. Sebenarnya pada hakikatnya, arti tekanan adalah keadaan di mana suatu benda yang dikenai oleh gaya di mana gaya tersebut bertitik di suatu luasan tertentu darinya. Tekanan tidak hanya berhubungan dengan gaya, tetapi juga dengan luas, suhu, dan volume. Satuan internasional untuk tekanan adalah Newton per satuan luas atau N per M kuadrat. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Jenis-jenis tekanan. Yang pertama adalah tekanan zat padat. Jenis tekanan ini merupakan gaya yang bekerja pada suatu satuan luas bidang tekan. Jika suatu zat padat diberi gaya dari atas, otomatis akan menimbulkan tekanan. Semakin besar luas alas bidang tekannya, tekanan akan semakin kecil. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi tekanan ini adalah gaya dan medan. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Tekanan zat cair atau hidrostatis. Tekanan ini berasal dari kata hidro yang artinya air dan statis yang artinya diam. Maka dapat diartikan bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang diam. Rumus tekanan zat cair dipengaruhi oleh kedalaman dari suatu benda. Semakin dalam suatu benda, maka semakin besar juga tekanan zat cairnya. Rumusnya adalah pH sama dengan P kali G kali H atau pH sama dengan S kali H dengan keterangan sebagai berikut. Tekanan zat gas. Tekanan zat gas atau yang biasa disebut tekanan udara. Salah satu contohnya adalah tekanan yang dihasilkan oleh gas atau udara yang terkandung dalam suatu ruangan tertutup. Tekanan ini dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat, sehingga tekanan udara di setiap tempat bisa berbeda-beda. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udaranya. Rumusnya, untuk rumus gas konstan yaitu P kali V atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Sedangkan yang gas campuran, P1 dalam kurung P1 kali V1 dikurangi dalam kurung V2 kali V2 per V1 plus V2 dengan keterangan sebagai berikut. Implementasi tekanan pada sirkulasi darah. Konsep tekanan dalam fisika memiliki peran penting dalam sirkulasi darah manusia. Untuk implementasi konsep tekanan pada sirkulasi darah, yaitu salah satunya adalah tekanan hidrostatis pada darah. Tekanan hidrostatis pada darah merupakan tekanan yang dihasilkan oleh darah yang berada dalam pembuluh darah. Tekanan ini dipengaruhi oleh kedalaman dari permukaan darah. Semakin dalam suatu pembuluh darah, semakin besar tekanan hidrostatis darah. Tekanan hidrostatis pada darah juga dipengaruhi oleh ketinggian jantung terhadap kepala. Semakin tinggi jantung, semakin besar tekanan hidrostatis darahnya. Penerapan pada bidang bioteknologi. Fenomena pada bidang bioteknologi salah satu contohnya adalah kultur sel. Kultur sel ini memiliki hubungan dengan konsep massa jenis zat dalam fisika. Kultur sel sendiri merupakan suatu proses mengambil sel-sel hidup dari suatu jaringan dan ditumbuhkan pada kondisi yang dikontrol di luar lingkungan alami sel tersebut. Hubungan antara kultur sel dengan konsep massa jenis zat dan tekanan dalam fisika yaitu yang pertama berhubungan dengan massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair digunakan untuk mengukur konsentrasi sel dalam suatu medium kultur sel. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin padat medium kultur sel, dan semakin sel yang dapat tumbuh di dalamnya. Teknologi pada bidang bioteknologi, salah satunya adalah konsep
biodigester. Biodigester ini merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah organik menjadi biogas. Biodigester memanfaatkan mikroorganisme anaerobik untuk menguraikan bahan organik menjadi biogas. Bahan organik yang dapat diproses dengan biodigester termasuk kertas, limbah, dan kardus, rumput, sisa-sisa makanan, limbah industri, limbah, dan kotoran hewan. Komposisi biogas yang dihasilkan biodigester sebagian besar terdiri dari 50–70% metan atau CH4, 30–45% karbon dioksida atau C2, dan gas lainnya dalam jumlah kecil. Contoh soal pada bidang bioteknologi dan pembahasannya. Apa manfaat dari pupuk kompos yang dihasilkan oleh biodigester? Jawabannya adalah manfaat pupuk kompos yang dihasilkan adalah memperbaiki struktur tanah dan menjaga kesuburannya. Pembahasannya, pupuk kompos yang dihasilkan oleh biodigester adalah pupuk organik yang kaya akan nutrisi. Manfaatnya adalah untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Permasalahan kontekstual pada bidang bioteknologi. Jadi ada beberapa poin permasalahan kontekstual yang terkait dengan penggunaan biodigester ini. Antara lain, satu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara kerjanya. Dua, banyak yang tidak menghasilkan biogas yang maksimal. Tiga, investasi yang awal yang tinggi. Empat, kurangnya pemahaman tentang pemeliharaan dan perawatan biodigester ini yang mengakibatkan kerusakan. 5. Dapat menyebabkan masalah lingkungan akibat pengoperasian biodigester yang tidak benar. 6. Masalah tentang manajemen bahan organik terutama di pertanian dan peternakan. Solusi penyelesaian yang sudah ada yaitu salah satunya terkait dengan masalah kurangnya kesadaran masyarakat adalah banyak organisasi dan pemerintah yang meluncurkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Selain itu, untuk masalah investasi awal yang tinggi, beberapa pemerintah dan lembaga non-pemerintah memberikan subsidi atau dukungan keuangan kepada masyarakat untuk membeli dan menginstalasi biodigester ini. Solusi terbaru yang bisa ditawarkan adalah dalam hal skalabilitas. Kita bisa mengubah model biodigester ini ke ukuran yang kita inginkan dengan mudah. Hal ini memungkinkan penerapan biodigester ini di skala kecil, menengah, hingga besar sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kita juga bisa melakukan penelitian terus berlanjut tentang sumber bahan alternatif yang dapat digunakan biodigester ini, seperti alga, limbah makanan, dan sampah organik. Ya, ini adalah desain miniatur saya. Untuk cara kerjanya akan saya jelaskan dalam skala yang besar. Dan ini akan saya terangkan pada saat saya presentasi nanti. Kesimpulannya, penggunaan konsep massa jenis zat dan tekanan sangat membantu perkembangan teknologi, khususnya di dalam bidang bioteknologi. Selain itu, massa jenis zat dan tekanan dalam fisika memainkan peran penting dalam bioteknologi, seperti massa jenis zat berperan dalam memahami perbedaan antara bahan organik dan biogas dalam biodigester. Di dalam teknologi ada suatu bidang, yaitu bioteknologi. Bidang ini membantu seluruh manusia dalam memanfaatkan makhluk hidup, mikroorganisme maupun makroorganisme dengan baik. Berbagai permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan bahan bakar dapat diselesaikan dengan adanya biogas, dan teknologi yang digunakan pastinya untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, dan masih banyak yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dari penggunaan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Untuk saran, setelah membaca makalah ini, penulis berharap para pembaca bisa mendapatkan manfaat dan ilmu yang berguna untuk diri sendiri dan seluruh masyarakat. Serta penulis juga berharap agar pembaca dapat mengimplementasikan dan bisa mengembangkan teknologi dalam bidang bioteknologi melalui ilmu fisika dan ilmu lainnya. Selain itu, penulis menyadari bahwa yang dibuat masih terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, pendapat dan kritik akan membangun senang guna memperbaiki.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.